warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan saya Lisda Hirunafi dengan NIM 230106300060 atau 2510410037. Pada video kali ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester pengembangan pembelajaran PPKN SD. Saya ingin membagikan refleksi atau resum perkuliahan selama mengikuti mata kuliah pengembangan pembelajaran PPKN SD. Nah, selama 6 pertemuan ini, saya banyak mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana merancang, menganalisis, dan mengembangkan pembelajaran PPKN yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai Pancasila bagi siswa sekolah dasar. Pada pertemuan pertama, perkuliahan belum dimulai secara penuh karena dosen menjelaskan RPS. Di pertemuan ini, kami diperkenalkan dengan tujuan, capaian pembelajaran, serta rencana kegiatan selama 1 semester. Mata kuliah ini berfokus pada pengembangan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dan teori pembelajaran PPKN, penerapan model, pendekatan, strategi, dan metode yang relevan hingga pembuatan perangkat ajar seperti RPP, modul ajar, LKPD, media, dan instrumen penilaian. Penjelasan mengenai sistem penilaian juga diberikan mulai dari partisipasi, tugas, proyek kelompok, hingga ujian tengah dan akhir semester. Pertemuan ini menjadi dasar untuk memahami arah pembelajaran yang akan kami jalani ke depan. Kemudian pada pertemuan kedua, topik yang dibahas adalah analisis masalah pembelajaran PPKN di SD. Pada pertemuan ini yang mempresentasikan hasil analisis adalah kelompok 1, 3, dan 5 dari UNESA. Dari pemaparan tersebut, saya belajar banyak tentang berbagai permasalahan nyata yang terjadi dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Kelompok 1 menjelaskan tentang pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi yang menyesuaikan gaya belajar siswa. Kelompok 3 menyoroti pentingnya penggunaan media visual dan interaksi dalam proses belajar, sedangkan kelompok 5 menekankan variasi metode seperti diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi agar siswa lebih aktif. Dari ketiga presentasi tersebut, saya memahami bahwa guru harus mampu menyesuaikan strategi dan media dengan kebutuhan siswa agar nilai-nilai Pancasila dapat tersampaikan secara kontekstual dan bermakna. Selanjutnya, pertemuan ketiga membahas analisis teori pembelajaran PPKN di SD dengan presentasi kelompok 2 UNESA, kelompok 1 UNY, kelompok 4 UNY, dan kelompok 4 UNESA. Pada pertemuan ini, teori-teori belajar seperti Piaget, Vygotsky, konstruktivisme, behaviorisme, hingga humanisme dikaji secara mendalam dan dikaitkan dengan praktik pembelajaran PPKN. Saya belajar bahwa pembelajaran PPKN seharusnya tidak hanya berorientasi pada hafalan, tetapi juga pada proses berpikir, pemahaman, serta interaksi sosial. Teori Piaget dan Vygotsky menegaskan pentingnya pengalaman konkret dan scaffolding guru, sementara konstruktivisme menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Melalui teori-teori ini, saya jadi memahami bahwa pembelajaran PPKN yang efektif harus berpusat pada siswa, menumbuhkan nilai, dan mengembangkan karakter melalui pengalaman nyata. Pada pertemuan keempat membahas analisis model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran PPKN SD. Kelompok yang tampil adalah kelompok 6 UNESA dan kelompok 2 UNY. Dari kedua presentasi ini, saya belajar bahwa model pembelajaran seperti problem based learning dan cooperative learning sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran PPKN karena mampu meningkatkan partisipasi, kerjasama, dan tanggung jawab siswa. Pendekatan kontekstual dan humanistik juga menjadi kunci agar pembelajaran lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya jadi semakin memahami bahwa guru harus kreatif dalam memilih model dan metode yang tepat agar pembelajaran tidak hanya informatif tetapi juga inspiratif.
Berlanjut ke pertemuan kelima, topiknya adalah bedah modul ajar pendidikan Pancasila dan yang tampil adalah kelompok 8 UNY. Dari kegiatan bedah modul ini, saya belajar bagaimana menyusun dan menganalisis modul ajar yang berfokus pada deep learning dengan pendekatan student centered learning dan problem based learning. Modul ini menekankan prinsip mindful, meaningful, dan joyful learning yang menuntun siswa untuk belajar secara aktif, kritis, dan menyenangkan. Dari sini saya memahami bahwa modul ajar yang baik bukan hanya lengkap secara komponen, tetapi juga mampu membangkitkan rasa ingin tahu serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan nyata siswa. Kemudian di pertemuan ke-6, kami kembali membedah modul ajar PPKN dengan presentasi dari kelompok 1 UNESA dan kelompok 5 UNY. Modul dari kelompok 1 berfokus pada tema Aku Cinta Lingkungan Sekitar dengan penerapan model problem based learning yang menemukan sikap peduli dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan. Sementara itu, kelompok 5 UNY membahas modul bertema Aku Anak Indonesia yang menanamkan semangat kebinekaan melalui kegiatan kolaboratif dan penggunaan media digital. Dari kedua modul ini, saya belajar bahwa nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan melalui pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada pengalaman siswa. Dari seluruh rangkaian pertemuan, saya merasa mendapatkan banyak pengalaman dan pemahaman baru tentang bagaimana mengembangkan pembelajaran PPKN yang efektif dan menyenangkan. Mata kuliah ini tidak hanya memperluas pengetahuan saya tentang teori dan model pembelajaran, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kreatif dalam merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Melalui perkuliahan ini, saya semakin memahami bahwa guru PPKN memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa melalui proses pembelajaran yang bernilai, inspiratif, dan bermakna. Mungkin sekian video resume perkuliahan selama 6 pertemuan yang lalu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.